bagaimana sih obat itu ada, tuh, kenapa obat ini bisa menyembuhkan penyakit A gitu, gimana ceritanya? Nah, apa saja sih Bu prospek kerja di bidang kefarmasian ini Bu? Apakah benar pendapatan seorang apoteker itu 3 kali UMR katanya? Halo sahabat Biper semuanya, jumpa lagi kita di podcast Bintang Persada bersama saya Dia Hurdianti. Gimana nih kabar sahabat Biper semuanya? Semoga di dalam kondisi pandemi ini sahabat Bipers tetap sehat ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih, jadi topik kita kali ini masih seputaran kesehatan, khususnya di profesi kefarmasian. Nah, kalian pada penasaran kan? Narasumber kita kali ini akan membagi ilmu dan juga pengalamannya seputaran bidang kefarmasian. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang kefarmasian tentunya dan juga prospek kerjanya dan pendapatan dari seorang apoteker. Kalian penasaran kan? Makanya jangan di-skip ya tontonnya. Terus pantengin podcast Bintang Persada sampai akhir. Nah, telah hadir bersama kita Ibu Apoteker Lita Astriani S. Farm selaku narasumber kita pada hari ini. Mari kita sambut bersama. Selamat pagi Ibu Lita. Selamat pagi Miss Dia. Apa kabar Ibu Lita? Masih baik-baik saja ya, jadi bersyukur dalam situasi pandemi seperti ini kita masih bisa bertemu dan bincang-bincang seperti ini. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi Ibu kita langsung saja ke topik pembahasan kita ya Bu ya. Iya. Oke, pertama kita mau kenalan dulu nih sama Ibu Lita. Jadi Ibu Lita ini kan katanya menjalani 2 profesi. Apakah bisa diceritakan Ibu profesi apa saja sih yang saat ini sedang Ibu jalani? Profesi ya yang sedang saya jalani, memang 2 profesi ya. Jadi yang pertama itu profesi di bidang kesehatan sebagai apoteker sesuai dengan bidang ilmu saya ya. Jadi saya berprofesi sebagai apoteker dari saya lulus tahun 2015, berpraktek di klinik 2 tahun, di rumah sakit 2 tahun, kemudian terakhir, di apotik sampai sekarang ya. Dan selain sebagai apoteker, saya juga berprofesi sebagai seorang guru. Jadi kebetulan saya mengajar di salah satu SMK di jurusan farmasi ya, sesuai bidang ilmu saya itu dari 2019. Jadi sudah hampir 3 tahun ya. Kemudian kalau untuk profesi apotekernya, saya dari lulus 2015 sampai saat ini hampir 7 tahun ya. Jadi memang 2 profesi. Baru 2 profesi sini baru 3 tahun terakhir sih ya, dari 2019. Berarti sudah cukup lama ya Ibu ya Ya membidangi lama. 2 profesi ini. Nah pasti nih dalam mencapai kedua profesi ini ada banyak proses yang Ibu Lita jalani. Iya. Mungkin bisa diceritakan Ibu gimana sih proses pendidikan yang Ibu Lita jalani sehingga bisa sampai di titik ini? Proses pendidikan ya, proses pendidikan saya sih memulainya, mungkin dari awal ya, dari SMP saya sudah lanjut langsung ke SMK Farmasi. Jadi dari SMP lulus SMP saya lanjut ke SMK Farmasi, kemudian saya mencoba melanjutkan, melamar di sekolah, farmasi di perguruan S1-nya ya di PTN di Bali, kemudian, kebetulan lulus. Jadi saya lanjutkan S1-nya di PTN di Bali itu selama 4 tahun, kemudian setelah itu lanjut profesi apotekernya selama 1 tahun juga di PTN yang sama, di Bali ini. Jadi seperti itu. Jadi 3 tahun, di SMK, 5 tahun di perguruan tinggi, jadi 8 tahun saya mempelajari farmasi. Panjang banget Iya. ya nih. Oke. Nah Mmm, ini kan Bu Lita ini masuk SMK Farmasi, iya perguruan tinggi juga kan melanjutkan ke farmasi. iya, Nah, apa sih Bu bedanya aktivitas pembelajaran di SMK SMK. dan juga di perguruan tingginya? Kalau ditanya perbedaan aktivitas pembelajaran ya, jadi memang ini sama-sama farmasi, SMK dan perguruan tinggi. Tapi memang, pasti berbeda ya dari SMK dan S1-nya, saya bilang S1-nya dulu ya. Jadi kalau di SMK itu, kita kan memang apa namanya, disiapkan untuk bekerja, langsung bekerja kan kalau lulusan SMK. Jadi di SMK itu selain mendapatkan pelajaran dasar seperti anak SMA dan SMK lainnya seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kejuruan ada kan farmasi, di situ belum lagi tambah prakteknya.
Jadi selama 3 tahun ya full kita ada praktek di bidang farmasian. Jadi kita memang dilatih untuk meracik obat ya, apakah itu dari pembuatan sediaan serbuk, sirup, kapsul, kemudian ada krim, seperti itu ya. Itu kita pelajari dari kelas 1 SMA, SMK sampai kelas 3, kalau sekarang 10 sampai 12 ya, seperti itu. Nah, kalau di S1, sebenarnya itu lebih ke teori. Saya sih merasakannya lebih banyak ke teori kita pelajari ya kalau S1. Kemudian kalau praktek ada, praktek pembuatan obat, tapi hanya 1 semester, seperti itu ya. Kita juga di situ meracik, salep, sirup, krim juga, tapi hanya, 1 semester itu. Karena di S1 itu memang di plot pembelajarannya kita lebih ke, bagaimana sih obat itu ada, tuh, kenapa obat ini bisa menyembuhkan penyakit A gitu, gimana ceritanya. Nah itu, jadi kimia yang banyak. Kalau memang praktek sih lebih banyak di, SMK. SMK 3 tahun, sedangkan di, S1 hanya 1 semester. Jadi saya merasakan ini ya, pengalaman pribadi saat saya masuk di S1 ada mata kuliah praktikum pembuatan obat ini, karena saya dari SMK ya, jadi saya lebih jago dibandingkan kawan-kawan saya yang lulusan SMA, langsung lanjut ke S1 farmasi. Karena mungkin mereka baru tahu caranya membungkus obat, saya ngapsul sudah bisa, seperti itu. Itu ya bedanya kalau di SMK dan, perguruan tinggi untuk farmasi. Jadi prakteknya lebih banyak Ibu Iya, dapatkan di SMK ya, iya, Ibu ya. mhm, Oke, kita balik lagi nih, Ibu. Tadi kan karena Ibu sudah dari SMP sudah langsung lanjut ke SMK nih. iya, Apa sih yang menjadi pertimbangan Ibu sehingga Ibu memilih untuk langsung masuk ke SMK apalagi langsung ke jurusan kefarmasian? farmasian. Dari SMP ke SMK ya. Iya. Mungkin, pikirannya kalau itu sebenarnya tidak direncanakan ya. Jadi sama seperti siswa SMP ya, Mhm. siswa SMP yang labil, ya mereka belum ada kepikiran saya nanti mau dewasa kerja jadi apa, itu saya juga nggak ada kepikiran. Ya pokoknya kita SMP, belajar yang baik, lulus SMP demi dapat SMA gitu kan, SMA yang diinginkan. Saya juga seperti itu. Jadi saya, lulus SMP, daftar di SMA negeri tetap, saya daftar di SMA negeri, kemudian ada masukan dari orang tua, "Kenapa tidak mendaftar di SMK?" Nah, saya kenapa masuk SMK? Jadi kan, saya memang dari keluarga yang bukan, agak mapan nggak mapan gitu ya. Jadi, tidak disiapkan habis lulus SMA langsung kuliah. Jadi memang diharapkan, coba kerja dulu nanti, sambil kerja bisa kuliah, seperti itu, jadi kerja dulu. Jadi makanya diminta kenapa tidak masuk SMK, seperti itu, yang bersiapkan langsung kerja, seperti itu ya. Nah, terus saya tanya, "SMK SMK apa?" Gitu kan. Orang tua bilang, "Kamu perempuan, SMK kesehatan aja dipilih," seperti itu kan, SMK kesehatan. Kesehatan banyak dong ya. Jadi waktu itu saya dikasih pilihan, SMK farmasi atau SMK perawatan waktu itu. Nah, jadi saya kan sebagai anak ya, yang masih, waktu itu SMP, ya mengikuti kata orang tua kan nggak ada salahnya ya kita. Jadi saya nyari info nih, saya dikasih pilihan nih, farmasi atau perawat. Jadi zaman saya waktu SMP itu taunya anak SMP perawat itu pasti kan bekerjanya, dia suntik ya, nyuntik gitu Iya. ya, ada suntik-suntik gitu. Terus dia ada apa, lihat darah pasti kan ya, merawat luka, membersihkan luka. Nah saya itu tipenya yang lihat darah nggak begitulah ya, duh nggak bisa. Habis itu, bersihkan luka-luka itu, aduh kayaknya nggak cocok dah ini di perawatan gitu kan. Farmasi nih kan ada pilihannya lagi. Kalau farmasi saya cari info waktu itu katanya sih tenaga kesehatan yang bekerja di bidang obat-obatan. Ah, coba yang ini aja dah, gitu kan, ikuti dah saran orang tua. Cari deh info sekolah mana yang ada SMK farmasinya, kan seperti itu. Mengikuti proses pendaftaran, tes, seperti itu kan ada tes tulis, tes kesehatan waktu itu. Nah lulus, jadi, SMK farmasinya lulus, SMA negeri juga saya lulus. Nah balik lagi, ini lulus keduanya Pak, gimana gitu kan. Sama orang tua, ya pasti kan orang tua memberikan apa namanya, saran yang baik untuk kita kan. Kenapa tidak SMK saja? SMK ini bagus loh gitu kan, apalagi kesehatan farmasi nanti pasti dapat kerja, seperti itu kan saya bilang tadi bahwa memang, kalau bisa nanti lulus, sekolah langsung bisa bekerja, siapa tahu nanti bisa sambil kuliah, seperti itu ya. Jadi ya itu, awalnya kenapa saya dari SMP lanjut ke SMK, SMK. seperti itu. Oke, berarti awalnya sama sekali tidak ada rencana ya Nggak Ibu ada. nikah ya. Nah,
Kan tadi Ibu Lita bilang kalau Ibu Mhm, Lita, ingin langsung bekerja setelah SMK. Pasti Ibu iya, Lita mencari informasi tentang prospek kerja juga mhm, kan. iya iya, Terus apalagi sekarang Ibu sudah menekuni bidang kefarmasian. mhm. Nah, apa saja sih Bu prospek kerja di bidang kefarmasian ini, Bu? Prospek kerja ya, jadi ya sama kayak waktu itu ya saya mencari sekolah kan cari informasinya Mhm, dulu, maunya yang, pasti yang mau langsung kerja, iya. itu kan, pilihannya kalau yang farmasi itu, dia kerjanya di mana aja bisanya, seperti itu ya. Nah, dulu, kalau sekarang itu kan saya sudah merasakan sendiri ya, di mana. Kalau seperti yang maaf ya, Mbak, ya, Nggak apa-apa, silakan aja Ibu Lita. eee, jadi ke prospek kerja lagi ya. Pengalaman saya yang bekerja ini, jadi kalau farmasi zaman saya SMP dulu pas mau daftar di SMK itu kan taunya apotik, rumah sakit, itu aja kan yang ada obat-obatan. Ternyata saya sekarang masuk di bidang farmasi ini, apa namanya, prospek kerjanya sangat banyak, ya. Jadi kalau memang yang mau masuk farmasi itu, biar tahu ya, di mana aja bisa kerja selain apotik, rumah sakit, klinik, puskesmas dia bisa, dinas kesehatan itu bisa, BPOM itu bisa, kemudian kita ada yang namanya, PBF, pedagang besar farmasi. Jadi dia itu yang mendistribusikan obat-obatan. Nah, farmasi juga masuk ke situ. Karena di negara kita apapun yang berhubungan dengan obat yang boleh, bekerja di bidang itu ya hanya seorang farmasis, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kayak bilang kita industri, kalau di Bali sendiri ya, industri obat tradisional banyak, itu farmasi juga bisa masuk. Kemudian ada juga sekarang kayak skincare ya, yang lagi booming kan sekarang udah Iya pakai iya iya. skincare. Skincare itu sebenarnya juga ranah farmasi. Nah, sekarang di Bali juga setahu saya itu ada pabrik farmasi, di bidang skincare yang terkenal ya, ada di daerah Tabanan itu ya. Itu ada skincare, kemudian kita daerah pariwisata, kita punya kayak orang spa, seperti itu kan, apa namanya, produk spa, lulur, segala macam. Nah, itu juga orang farmasis yang punya. Jadi banyak, apa namanya, bidang yang bisa kita masuki untuk, di bidang farmasi ini, seperti itu. Jadi jangan, ter-stuck cuma bisa apotek, rumah Mhm. sakit, ternyata tidak, luas sekali kita bisa, seperti itu. Ternyata banyak dan luas Iya, sekali ya. Saya juga dulu taunya cuman di apotek, apotek, kalau nggak rumah sakit gitu heeh, aja. Oke, Ibu, nah tadi itu kan Ibu Lita sempat bilang kalau dulu saya bingung nih mau masuk, mau lanjut ke mana. Pasti mhm, juga adik-adik di rumah sekarang juga pasti masih kebingungan nih memilih studi mereka. mhm. Mungkin bisa Ibu, bagilah sedikit tips gimana sih bisa, memilih studi kita untuk melanjutkan studi ke mana? Nah, tips ya untuk, para yang masih bingung mau nyari sekolah di mana, seperti itu ya, kalau pengalaman saya dulu pertama, niatkan dulu. Jadi memang apapun yang kita lakukan tuh kita harus senangi dulu ya, nanti biar nggak menyesal, seperti itu. Jadi niatkan dulu, setelah itu ikuti kata orang tua itu tidak ada salahnya, karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan kita ke hal yang tidak baik, seperti itu ya. Restulah, restu orang tua. Kemudian yang ketiga, carilah informasi sekolah sebanyak mungkin. Apalagi di era digital sekarang Mhm. ya, itu informasi di genggaman tangan kan kita sudah bisa cari-cari, info-info sekolah apa, prospek kerja seperti itu ya. Kalau seperti saya dulu tuh, carilah sekolah yang memang sesuai dengan bidang minat ilmu kita, kemudian bagaimana lulusannya, kemudian nanti di situ proses pembelajarannya bagaimana, dan prospek kerja sih yang penting ya, setelah lulus itu, ke aja bisa, langsung bekerja atau tidak, seperti itu sih kalau saran dari saya. Berarti yang paling utama adalah niat jadinya. Mhm, Terus dilanjutkan dengan dukungan dari keluarga, keluarga, terus mencari-cari info juga. mhm, Oke, bagus sekali tipsnya ya dari Ibu Lita ya. ya juga rajin belajar juga ya karena kalau memang mau di farmasi itu kan harus niat belajar dulu, tekun, Mhm, teliti gitu kan, karena kita di bidang obat-obatan itu juga tips sih bagi yang mau masuk di masuk farmasi. farmasi gitu. Oke. Oke deh Ibu, tadi kan di awal Ibu sempat bilang kalau Ibu menjalani 2 profesi Mhm, sekaligus. Nah, pasti di antara 2 profesi ini ada hal yang menarik masing-masing kan Ibu? Silahkan coba diceritakan apa sih hal yang menarik menarik. dari kedua profesi Hal ini? yang menarik dari 2 profesi yang sedang saya jalankan ini ya, jadi pertama sebagai apoteker yang melakukan pelayanan kesehatan kan. Kalau di pelayanan kesehatan itu sih, jadi kita bisa tahu, ketemu banyak orang pasti ya, ketemu dengan banyak pasien. Jadi hal yang menarik pengalaman saya kemarin itu misal saat di apotik,
Jadi pasien itu tidak semua dia membawa resep atau tahu dia mau beli obat apa ya. Kalau memang pasien ini membawa resep, kita tinggal melayani sesuai resep dokter kan gampang, sudah selesai situ ya. Tapi sekarang, bahkan lebih banyak ada pasien yang datang ke apotik, dia itu membawa keluhan penyakit, seperti itu. Datang ke apotik, "Saya mau nyari obat untuk sakit ini, batuk," gitu misalnya, atau sakit kulit, gatal gitu ya. Nah, kalau kita di farmasi memang ada yang namanya istilahnya swamedikasi. Artinya kita boleh memberikan obat tanpa resep dokter, tapi hanya obat-obat tertentu ya, kecuali obat keras tidak boleh. Nah, di situ kan, ilmu saya terpakai seperti itu ya, untuk pasien ini yang datang dia bawa keluhan. Kemudian saya pilihkan obat yang sesuai dengan keluhan pasien ini, memberikan pilihan beberapa obat dari harga yang bervariasi ya, dari murah sampai mahal sesuai dengan, budget dari pasiennya. Kemudian, dia pakai beberapa hari kemudian dia datang lagi ke apotek kita, gitu ya, terus dia bilang, "Ibu, obat yang kemarin dipakai itu manjur, saya sembuh, batuknya sembuh, atau enggak gatal-gatalnya hilang." Nah, di situ saya merasa puas gitu, ada kepuasan tersendiri, "Wah, di sini saya diperlukan ini, jadi ilmu saya terpakai di sini." Nah, itu hal yang menarik bagi saya waktu di pelayanan tuh ya. Nah, sekarang untuk yang jadi guru gitu ya, untuk guru sebenarnya juga menarik ya. Jadi kita kan, kalau di sekolah itu ketemunya siswa. Saya mengajar di siswa di SMK, berarti anak-anak SMK itu kan, mereka itu dengan, tabiat yang berbeda-beda, sedang mencari jati diri gitu kan, sedang ingin banyak tahunya gitu ya. Kemudian saya menjelaskan, mengajarkan biasa pelajaran kefarmasian, kemudian saya melihat kayak kalau mereka ngomong itu, "Oh, begitu ya, Miss? Saya baru tahu." Mereka baru ngomong baru tahu itu rasanya, oh, saya sudah memberikan hal yang baru pada mereka ini. Ya ada kepuasan juga di situ, dari yang mereka tidak bisa jadi bisa, seperti itu kan. Aduh, dulu sama sekali saya nggak bisa ini yang namanya, ngerti obat itu gimana buatnya, sekarang saya malah bisa buat. Nah, seperti itu. Itu mungkin kepuasan tersendiri bagi seorang guru ya. Mungkin teman-teman guru juga mungkin di situ ya rasa Iya, bahagianya betul. kalau mengajarkan orang yang tidak bisa menjadi Menjadi bisa bisa. itu punya kepuasan tersendiri. Nah, itu sih hal yang menarik bagi saya. Jadi masing-masing profesi punya hal Iya, menarik masing-masing iya, ya Ibu Lita ya. Oke, di samping hal menarik pasti selama Ibu menjalani kedua iya, profesi ini, ada juga kesulitan atau mungkin, tantangan, tantangan ya mhm. betul yang Ibu Lita alami. Iya pasti ada ya, Mhm, resiko ini ya istilahnya kalau bagi saya menjalani 2 profesi, pasti ada apa namanya, tantangan tersendiri. Mungkin dari saya, dari segi waktu ya, terutama saat, sudah berkeluarga seperti itu. Kalau dulu sebelum menikah kan mungkin bisa full ya, kita pagi kerja, sore kerja gitu. Kalau sekarang sudah menikah kan ada keluarga, ada iya anak yang betul. diurus. Jadi waktu ya. Tapi kebetulan untuk saat ini sih masih bisa saya, apa namanya, aturlah. Pagi di sekolah kan juga nggak sampai sore sekali ya, paling sampai siang sudah. Kemudian untuk di apotik, apotik kan buka sampai jam 10 ya, jadi kadang saya sore-sore ke apotik, untuk mengecek, untuk itulah menjalankan profesi saya sebagai apoteker, seperti itu. Yang paling penting sih kalau dari tantangan itu, ada support dari keluarga, itu sih yang penting. Berarti tantangan terbesarnya itu di Mhm, waktu sebenarnya. iya, Tapi semuanya bisa, diatasi dengan mhm, adanya dukungan ya Ibu Lita ya. iya. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Bipers nih Bu Lita. Jadi, apakah benar pendapatan seorang apoteker itu 3 kali UMR katanya? 3 kali UMR ya? Oh, jadi saya harus hati-hati nih Mhm. menjawabnya. Kalau dibilang benar, ya enggak. Kalau dibilang enggak, ya memang ada aturannya ya gitu kan. Jadi begini, 3 kali UMR. Jadi sewaktu saya baru lulus, Mhm. kita kan punya atau tergabung dalam organisasi profesi apoteker itu ada ya, namanya IAI. Jadi di sini mewadahi seluruh anggotanya, bagaimana tujuannya ya untuk mensejahterakan si anggotanya ini. Jadi, dari, organisasi profesi ini mengeluarkan suatu surat sih namanya biasanya ya, tiap tahun itu diperbarui. Saya ingat sekali waktu baru lulus, itu ada surat edaran bahwa, untuk, apoteker yang mau bekerja di pelayanan, rumah sakit atau apotik, itu gajinya itu gaji standar sih disebut ya, itu adalah 3 kali UMR, seperti itu. Jadi kan memang benar ada aturannya seperti itu. Tapi sekarang balik lagi ke lapangan. Kalau mungkin instansi yang tempat kita bekerja, apakah rumah sakit atau apotek itu besar, dan dia mampu menggaji sekian, ya dia akan digaji itu, apoteker ini akan digaji dengan sesuai standar dari organisasi profesi tersebut, 3 kali UMR.
Tapi apabila kalau apotik atau rumah sakitnya ini mungkin, tidak terlalu besar, mungkin tidak bisa masih bisa dinego, tidak bisa menggaji 3 kali UMR, tapi setidaknya tidak di bawah UMR, seperti itu, ya. Jadi masih bisa dinegosiasilah tergantung dari instansinya. Nah, kalau saya berani bilang sih, gaji apoteker itu tidak ada di bawah UMR, pasti di atasnya. Bahkan saya katakan rata-rata 4 jutaan ke atas itu dapat dia, seperti itu sih. Kalau yang untuk TTK pun saya mendengar juga tidak ada yang menggaji di bawah UMR, mereka juga punya organisasi profesi dan biasanya pasti di atas UMR, seperti itu. Berarti sudah ada aturan yang tertulis. Iya, biasanya Tapi ada. kembali lagi Mhm, ke instansinya instansinya masing-masing. masing-masing. Oke deh, jadi sudah terjawab ya penasarannya nih. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, boleh disampaikan pesan-pesan untuk adik-adik di rumah atau calon tenaga kefarmasian? Oh, ya untuk adik-adik atau sahabat Mipers ya, calon-calon mungkin yang mau, masuk ke farmasian seperti saya gitu ya, dari yang sudah saya ceritakan pengalaman saya, mungkin, pesannya pertama niatkan dulu karena, yang namanya masuk sekolah kesehatan memang tidak ada yang mudah ya, dari segi belajar itu pasti dia, lebih, berat. Jadi niatkan dulu karena apapun yang kita, sukai pasti akan kita jalankan dengan baik, seperti itu. Yang kedua, ada restu dari orang tua, itu sangat penting ya bagi saya ya, jadi restu orang tua kalau sudah ada, apapun yang kita kerjakan pasti akan lebih lancar. Kemudian untuk adik-adik, carilah informasi sebanyak mungkin ya, apalagi sekarang, informasi gampang dicari. Jadi carilah sekolah yang memang sesuai dengan keinginan kalian, dan bagaimana prospek kerjanya, seperti itu. Dan jangan lupa ya pasti harus selalu, semangat belajarnya ditingkatkan. Kemudian untuk yang benar-benar mau masuk farmasi ya, dia harus teliti, cekatan, seperti itu. Karena kan kita nanti bekerja itu kita berhubungan dengan nyawa manusia, seperti itu ya, jadi tidak main-main. Makanya juga dalam proses pembelajaran di farmasi, pasti ada, ketelitian dan tegas, seperti itu. Itu aja sih pesan dari saya. Jadi itu dia tadi pesan dari Ibu Lita ya adik-adik ya. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini sahabat Bipers dan tidak terasa waktu kita hari ini ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lita karena telah bersedia hadir di podcast kita hari Mhm. ini. Tidak juga lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Bipers yang telah setia menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan komen dan subscribe juga ya YouTube kita dan juga di follow Instagram kita di @smk_bintang_persada supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terkait SMK Bintang Persada. Jadi, terus pantengin podcast Bintang Persada. Salam sehat Bintang Persada. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.